Selalu berada di samping kedua orang tuanya. Ketujuh bana bula baparak lawan kawitan. Di kita bila terlalu berperakon laki kina laki pina muyak. Laki berperakon pian dia pina muyak kalau di paparake. Jadi ngapa jipin itu berparak jangan tapi parak benar juga jauh jangan jauh juga. Bila jauh kalau pina sangannya sangit. Bila rupak sangat tangkap pina bagus bulan rupak. Ada kadang-kadang boy kisah tawani bini bu. Bini ini boy menciling mata lakinya menuntut ilmu. Aku hendak menuntut ilmu injempang payung. Ujar nang bini ngatakanlah payung tuh bawa bulik hingga tinggal menciling matanya tawani bini bu. Nuntut ilmu. Sekalinya boy sudah nuntut ilmu bulikan ke rumah. Gini bi mana payung? Nah, tak tinggal. Ujian nabi sudah kupasani tadi jangan ditinggal. Ngapa tadi ilmu dapat kini guru? Jangan jenang laki hendak maya dengaran ilmu nang keingatan payung aja tak tinggal lah kok. Jujur hendak menang ngapa nang dibaca enggak ada keingatan. Jangan mengatakan ilmu nang guru darah apa yang aja tak tinggal. Nah, jenang bini kayak apa? Tak tinggal makanya diingati tadi bahwa pokoknya jangan dibawa lagi payung. Ibu namjin ibu menuntut ilmu kah? Ada kah? Nak kaujenan kah? Mati kah lagi situ aja. Jadi bini bermama ibu. Kenapa? Lalu esok harinya bulah ada nyaman juga nang bini. Asak ada purun juga laki menuntut ilmu. Ayo hai nah. Bawa payung pulang. Ada aja makanya bulah kadang-kadang bini-bini bila sangit ada aja baiknya. Ada aja kadang mungkin sangit bulawasan. Artinya ada aja kelembutannya. Melihat laki pindah kada kalau pindah oyo. Bawa haji nang bini. Cuman aku berpasan ingatakan dibawa. Bawa payung ini jangan sampai kayak dibawa. Nuntut ilmu pulang bulan. Dah ngarakan lah. Sini busakannya payung dia hendak diketiak sini. Hendak sini eksiden. Ketakutanan. Dah ngarakan. Mendak sini pangkulah. Hendak lintuna. Bulikan orang sujud. Dah. Habis payung tak kana mua orang. Pandak sini ini pandak payung. Sudah tuntung pula bulikan ke rumah. Mana payung ini? Nah, alhamdulillah ada. Ketiak tadi ada tuh bisin ingat bener sih dia. Jadi ujian nampi ini pang sampai dia pang ham tertinggal pulang sampai dia. Sampai dia pulang tertinggal jenang bini ya. Nasib kayaknya sudah belekin ada peringatan kayak gini. Payung dapat sampai dia pulang tak tinggal. Gitu pang pula kadang-kadang bila orang kada peringatan sudah tuh ada kayak gitu. Cuma kita lah jangan terlalu kayak gitu. Itu bagap kayak bini nang wani bu. Cuma bini ini pula walaupun hanya pindah penyanyitan ada aja lembutnya. Laki-laki ini aja pindah penyanyitan ada aja lembutnya. Kadang mungkin penyanyitan belum malaman. Pasti ada kasih sayangnya ngaran manusia. Itulah bula. Ngan bula sini sampai menurut ilmu aja nah payung dihigi aja. Apa bersujud nah dihendak di sini sekira ingat. Sekalinya payungnya diingatakan, kalinya sapi dia pulang tertinggal. Gitu pula antara dua bila. Makanya bila kalau mengatakan sembahyang pirang pianlah bila mengatakan nang aja habis sembahyang bacaan benar ada karon lagi. Kada ingatan lagi. Orang itu diingatakan ketakutanan. Nang bini bepasan lana. Dipasani bawa bulik payung jadi ditinggal lagi. Yang kau jangan digantong dilanggar lagi andak digeburit di sini. Saya kira ingat pula. Dan lagi pulang bu. Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya. Neneknya bernama Salbiah. Dengaran bagus Bu Salbiah. Arti nenek itu pula ya datuk nenek itu ngarannya disebut Salbiah. Yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin di dalam pendidikan. Nyebut nang awal-awal melajari nang pertama dulu karena tauhid. Itu nang awal dulu. Kenapa awal? Saya kira percaya lawan Allah, mengasakan Allah. Rasulullah aja buat dilajari dilajari Jibril asalnya dulu tauhid dulu. Tauhid itu dilajari tauhid saya kira Allah tuh bujur yakin Allah gitu sama kayak kita ngina. Walaupun pengen hidup Islam, cuma kali masih kada percaya sama kayak kufur. Makanya bila pengen percaya Allah gitu ada, beriman Islam pula bukan insya Allah karena masuk surga.
Dan lagi yang memeliharanya, namanya Ninis ini namanya Salbiah, yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid. Dipin tauhid ngapa ya nang ilmu tauhid ini bu, siapa nang menciptakan langit? Allah. Siapa nang menciptakan bumi? Allah. Siapa nang memberi rezeki? Allah. Nah itu diyakinakan kepada anak-anak kita. Dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Quran. Jinang bagus bilang melajari anak itu pian surangan tawa abahnya. Ipamun orang pang boleh hai juga. Cuma abdal bagian pian melajari Al-Quran. Dengan demikian guru yang bernama di dalam bidang tauhid dan akhlak. Makanya Quran itu pula bagus. Susubuanu temu hendak para jekian baca Quran sebelum minum banyu. Dipenak ngalejen baca Quran. Iya membaca qul huwallah Quran juga. Jadi juga tahun bu sakit laris bedagang pangja. Ujar ulun mun hendak laris bedagang berjualan dimurahi. Harus bedagang kalau bo. Amun hendak perajikan baca Quran ini laris kira laris. Tapi dia rugi pulang. Nah, itu laris bedagang. Kalau amun hendak laris, yang pertama dulu murahi. Murah pada orang. Nah, murah amun hendak laris. Itu boleh kisahnya aja hendak laris, murah pada orang. Nah, amun bedagang nasi, nyaman syaratnya pada orang. Lawan murah. Nah, gitu. Mundak perajekinya itu membaca Quran sebelum minum banyu gitu. Barang baca qul huwallah kan. Galipin sudah bulan apa gitu, subuh sembahyang, sudah berzikir, itu ngarannya sudah membaca Quran. Dan pula beliau sendiri yang serta beliau belajar membaca Quran, dengan demikian guru pertama di bidang tauhid, akhlak, dan ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di samping dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau keadaan dalam sangat lemah itu pula miskin juga. Namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Quran, sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah. Artinya bila hendak belajar boleh diisiakan sidin di botol minyak gas. Nah, sekiranya pian tahu minyak tanah. Yang minyak gas itu banyak khasiatnya. Apa jipian memberi deki tahun minyak gas. Ya kalau bo. Nah, nyata dalam minyak gas itu banyak khasiatnya. Makanya disebut itu minyak tanah. Minyak tanah banyak orang berurutan, sakit parut, iya juga. Menghilangkan deki, minyak gas juga. Nang cat minyak gas juga. Makanya minyak gas itu banyak, makanya disebut minyak tanah bulan itu. Tapi bula mun betungau, apa jipin kasainya minyak lala. Pin punya kaderet betungau pina banyak kasai minyak lalanya kada kau makan. Maanjul. Bujur tuh bula. Pinya orang asal betungau mun getal-getal karing tuh lain. Yang tungau aja banyak bener ikam dia no. Kita getal ambil minyak lala sedikit bula jangan terlalu banyak liir pian. Kasai dintu gina. Nya bila be minyak lala tuh nya kada kau maanjul. Ada kau makan ini gin mati. Nah, tungau pula gegedinya lalu minyak. Punya asal minyak lala kah. Orang getal-getalnya tuh antam minyak lala. Amun ada tungaunya kada kau memakannya. Itu no kada kau menggigit, lincar. Amun sakit perut minyak gas. Tapi amun orang tungau, getal-getalan tungau kebanyakannya minyak lala. Ini minyak lala tuh kenapa jadi memakan manjul. Kada kau memakan nya. Orang mau beheri pang tuh bulu penyakit tungau tuh beheri banyak kena begetalan juga. Dulu makanya penyakit ini amun penyakit getal-getal tuh ya nang jurang datangnya di angin penyakit itu ngapa bu bala juga turun ke bumi. Kenapa masih turun bala? Lantaran banyak dosa nang naikkan keluarnya bala. Kalau pahala nang naikkan turunannya rahmat gitu. Gitu bula. Jadi bila amunnya banyak dosa nang naik nang di antara para malaikat, turunnya ya nang penyakit bala. Tapi bila banyak nang kebaikan nang naik, turunnya rahmat, artinya kebaikan.
Dan setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Quran. Dalam usia kurang 7 tahun beliau sudah memulai belajar ke madrasah di kampung Keraton Martapura selama 2 tahun, kemudian meneruskan ke madrasah di Darussalam Martapura sampai ke tempat dan tidak pernah sekolah isdi. Jadi sidin itu ada sekolah isdi. Maksudnya sidin itu pula jelas keturunan daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Keturunannya, Bu. Di dalam kurang daripada usia itu pula beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat. Nah, jadi kan di sini bilang malam Jumat ini sebaik-baik hari. Makanya di situ orang malam Jumat ini kebanyakannya mimpi nang bagus-bagus. Kita mimpi lau bertamuan ulama, kita mimpi pian duduk-dudukan kayak gini, kata mimpi gitu, mimpi nang baik, jangan dikuyak ke lain. Maksudnya simpan suatu mimpi Rasulullah kan, pamannya beliau lihat depan diri kan, beliau lihat pula atau mimpi dudukan para ulama kan, patan bejikin duduk tak mimpi pian itu simpan. Kenapa simpan, Bu? Itu kebaikan bagi pian. Jangan dikuyak-kuyak ke lain bila mampin pinang bekain. Jadi kenapa matri? Karena bila dikuyak kalau pinaria ya nang jurang khasiatnya kebaikannya hilang. Maka gue ngalih pian guring tak mimpi para ulama. Ngalih kehendak kita kayak gini. Kadang-kadang luput. Nah, itu ngalih pula. Dalam kurang lebih usia itu pula beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Dan di muka kapal tersebut di depan pintu kapal masuk berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih. Makanya di sini pula orang berpakaian putih itu pahala sunat. Rasulullah ketujuh pakaian yang putih-putih. Jenang putih ini jipin palimut, Bang. Itu Bang masalahnya. Padahal orang pakaian putih disunatakan pakai putih cuma palimut. Ulun aja tapi putih jarak. Result apa-apa. Riget. Dosa apa-apa, Bu. Kayak pang jurang satu matanya buruk pulangnya putih. Mun tapi bulang alih bana putih. Pamburuk mun baju ka kurang lebih tapi mun tapi ada kalau duduk sedikit-dikit boy maka manjerikit. Nah, gitu, Bu. Dan di muka kapal tersebut di pintu masuknya berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaga dan pintu tertulis Safinatul Aulia, artinya bermula yaitu kapal-kapal para wali. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau penjaga kapal. Dihalau itu pula akan diberiakan hingga jatuh tersungkur sidin. Beliau langsung terbangun pada malam Jumat berikutnya. Bangun pada malam Jumat berikutnya beliau bermimpi pulang lagi dengan mimpi yang sama. Kebetulan pada malam Jumat yang ketiga beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa, namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal, disambut oleh seorang syekh dan beliau melihat di dalam banyak kursi yang kosong. Ini dalam kapal itu pula banyak kursi yang kosong. Makanya kita buat bila kita penuntut ilmu memakan tapung para ulama ya nang jurang sajukung, sakapal. Hanya itu pula bakumpulan para orang nang bagus-bagus. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa. Jadi Jawa itu banyak dua ilmu. Siapa? Keturunan si Wali Songo jurang, keturunan si Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, situ keturunannya kebanyakannya si Abdul Qadir Al-Jilani yang nang di Jawa. Untuk pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu dengan tidak disangka-sangka. Dan dikira-kira orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun yang silam. Hanya bulan nang si detangi sakalinya orangnya nang bakas di kapal juga. Berarti termasuk orang aulia. Makanya di sini bila orang keturunan orang baik-baik
namanya pian bula keturunan orang nang pina pak agama, pak ibadah, tuan guru, kena anaknya ada 7. Bila keturun orang nang kaya-kaya, kebanyakannya anaknya ada 7 tetesan tadi, Bu. Manetes. Artinya si anuja keturunan si anu ada tuh anak cucunya. Si anuja keturunan daripada orang kaya, kena ada tuh anak cucunya juga kaya. Nah, cuma kaya ilmu, nang baik pula kaya ilmu, kaya harta. Keduanya dapat. Mun kita kaya harta aja, ilmu kada rugi juga. Amun ilmu aja pang bu kaya kada termasuk bagus. Kenapa? Karena namanya ilmu ini menuju ke alam akhirat. Nah, itulah dapat ulun sampaikan, Bu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf bu atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami ya Allah. Mudahkanlah dunia kami dengan berkat rezekimu. Jika rezeki itu di langit turunkan ya Allah, jika di bumi keluarkan ya Allah, jika sulit mudahkan ya Allah, jika haram halalkan ya Allah. Berkat nabimu, berkat rasulmu, berkat walimu, berkat kekasih-kekasihmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.